Saya minta maaf kepada Bapak Presiden. Saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal. Saya mohon maaf kepada ibu saya. Operasi tangkap tangan KPK terhadap Edi Prabowo beserta istri dan rombongan seolah ingin membuktikan bahwa KPK belum mati seperti yang banyak disangkakan sejumlah pihak pasca disahkannya Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019. Tertangkapnya Edi Prabowo langsung memanaskan tensi politik tanah air. Partai Gerindra tempatnya bernaung menjadi sorotan. Bahkan, tidak sedikit pula yang mengatakan, peristiwa OTT KPK ini disebut-sebut sebagai pembuka jalan runtuhnya Partai Gerindra bersama Prabowo sebagai ketua umumnya. Sebelum kita lanjutkan, bantu kami membangun channel ini dengan cara subscribe dan bagikan ke media sosial kalian agar semakin banyak yang tahu dengan informasi ini. Dalam waktu 1 tahun setelah masuk ke pemerintahan di Kabinet Indonesia Maju, kinerja dua menteri asal Partai Gerindra, yakni Prabowo Subianto sebagai Menhan dan Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan, tidak terlihat kinerja yang menonjol jika dibandingkan dengan anggota kabinet lainnya. Biasa saja. Terlebih-lebih Edi Prabowo. Kinerjanya sangat terlihat buruk dan kebijakannya penuh dengan kontroversi. Sangat jauh jika dibandingkan dengan pendahulunya, Susi Pujiastuti. Pelajaran besar sekaligus pukulan yang sangat keras di muka Prabowo sebagai bosnya Edi Prabowo. Bahwa ternyata mulut yang sudah berbusa-busa dengan mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah di stadium 4. Ternyata anak buah dan hasil didikan Prabowo sendirilah yang justru menjadi menteri pertama di era Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Ini jelas sangat memalukan di tengah kondisi negara dalam status darurat bencana COVID-19. And carry out reforms to produce a clean, non-corrupt government. The main issue in Indonesia is the rampant and massive corruption. In my opinion, it's already like a cancer that's reached maybe stadium 4. Saat debat Pilpres 2019 lalu, Prabowo pernah menegaskan akan memenjarakan kadernya yang terlibat korupsi. Prabowo dengan tegas mengatakan Gerindra serius melawan korupsi. Bahkan, jika ada kadernya yang korupsi, maka Prabowo sendirilah yang akan memenjarakannya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Di lain sisi, dalam sebuah acara televisi, elit Partai Gerindra, Fadlizon, pernah mengatakan hal gila, bahwa korupsi adalah oli pembangunan. Berikutnya, kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Prabowo setelah anak buahnya terbukti melakukan korupsi. Apakah Prabowo akan benar-benar menindaknya atau biasa-biasa saja? Seperti yang pernah dikatakannya, tidak apa-apa korupsi kecil-kecilan. Artinya, Prabowo mengetahui dan mendiamkan korupsi yang dilakukan oleh Edi Prabowo. Salah satu yang paling disorot oleh publik dari kebijakan Edi Prabowo adalah mencabut larangan ekspor benih lobster atau benur. Jika pada masa Susi, ekspor benur merupakan aktivitas terlarang, tetapi tidak pada era Edi Prabowo. Dia menyebutkan bahwa ekspor benur perlu dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari benih lobster.
sebuah alasan yang cukup klasik dari seorang politikus, demi kesejahteraan rakyat. Benarkah demikian? Kebijakan yang dibuat oleh Susi sesungguhnya sudah sangat tepat. Benih lobster dilarang diekspor demi untuk meningkatkan nilai tambah lobster itu sendiri dan juga untuk menjaga populasi lobster tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di Laut Indonesia. Lalu kenapa Menteri asal Gerindra itu begitu ngotot membuka kembali keran ekspor benih lobster Indonesia yang sebelumnya dilarang keras oleh Susi? Ternyata ada lobster besar di balik batu. Pada Juli 2020, majalah Tempo menerbitkan sebuah hasil investigasi yang berjudul Musim Kenduri Pemburu Bayi terkait para eksportir itu. Dari hasil investigasi itu tersaji sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Sebagian besar perusahaan eksportir yang mendapat lisensi dari Kementerian KKP adalah perusahaan yang baru saja didirikan. Padahal secara aturan, perusahaan yang boleh melakukan ekspor minimal sudah berdiri 1 tahun. Artinya apa? Ada kesepakatan jahat antara para eksportir tersebut dengan Kementerian KKP. Dan benar saja, Mei 2020, ketika bangsa ini sedang panik karena pandemi COVID-19, telah terbit keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah NKRI. Keran ekspor benih lobster secara resmi dibuka. Berikutnya, Kementerian KKP lalu melakukan seleksi terhadap para calon eksportir. Permainan jahat berlanjut dalam tahapan ini. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kedekatan dengan sang menteri berhasil lolos sebagai eksportir. Sebelumnya, ada 26 perusahaan yang berhasil lolos, hingga akhirnya menjadi 30 perusahaan eksportir. 4 dari 30 perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik kader-kader Partai Gerindra. Ada pula milik politikus PKS dan perusahaan yang dimodali oleh Fahri Hamzah. PT Royal Sumatera Nusantara, Ahmad Bahar, yang merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbow Partai Gerindra, dan juga sebagai Ketua Departemen Koordinator dan Pembinaan Organisasi Sayap Gerindra, merupakan salah satu pemilik yang duduk sebagai komisaris utama di perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada PT Bima Sakti Mutiara, perusahaan yang selama 34 tahun menggeluti bisnis mutiara, tetapi tiba-tiba beralih menjadi perusahaan eksportir di era Edi Prabowo. Hampir seluruh saham PT Bima dimiliki oleh Arsari Pratama, perusahaan milik Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Prabowo Subianto. Dia menjabat sebagai komisaris utama, sementara Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, putrinya Hasim, dipercaya sebagai direktur utama. Ada pula PT Agroindustri Nasional atau disingkat Agrinas, di mana sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Mungkin itu pula alasannya kenapa hampir seluruh jajaran direksi dan komisaris perusahaan tersebut didominasi oleh kader-kader Partai Gerindra. Perusahaan eksportir keempat yang terkait dengan Prabowo dan Gerindra adalah PT Maradeka Karya Semesta. Perusahaan ini adalah milik
Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari fraksi Partai Gerindra. Dan ada pula PT Nusa Tenggara Budidaya, yang konon dimodali oleh Fahri Hamzah. Dari hasil investigasi terbaru majalah Tempo, telah ditemukan pula sebuah fakta bahwa ternyata staf khusus Menteri KKP, Andrew Misanta Pribadi, seorang kader dari Partai PDIP, memegang peranan penting dalam teknis ekspor benih lobster, termasuk penunjukan jasa kargo. Munculnya nama Andrew semakin memperkuat dugaan adanya kong kali kong lintas partai dalam urusan ekspor benih lobster. Yang patut kita syukuri, kegerahan kita atas ulah jahat menteri asal Partai Gerindra itu dijawab oleh KPK. Edi Prabowo ditangkap lembaga anti rasuah itu bersama sang istri setibanya di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat pada dini hari 25 September 2020. KPK menangkap Edi Prabowo dan istri terkait dengan permainan gelapnya dalam urusan ekspor benih lobster Indonesia. Benar orang bijak bilang, manusia diuji oleh 3 hal, yaitu harta, tahta, dan gerindra. Demikian, salam dari rakyat jelata. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri.